Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Musim paceklik termul sepertinya baru dimulai dan akan terus sampai 2029 awal ya. Jika pihaknya si empunya termul itu tidak mengganti strategi, karena sekarang itu sedang ada peralihan strategi. Jokowi ingin membesarkan PSI itu sudah bukan isapan jempol, ini sedang dilakukan saat ini dan mungkin sekarang fokusnya sedang menuju ke sana. Nah, tetapi di atas hiruk pikuk yang terjadi di permukaan ternyata ada satu permasalahan yang ya dilihat-lihat ini besar sebetulnya ya, hanya saja memang tidak nampak di permukaan, yaitu mengenai ditundanya RUU Pemilu 2029. Nah, ini saya baru mendapatkan ini dari channelnya siapa, Henry Satrio ya. Karena bukan hanya satu video, tapi sudah ada 2 video yang mana kemungkinannya akan terus bertambah apabila ruang publik ini memang memperhatikan permasalahan ini. Apa itu? Jokowi mau jadi wapres. Jadi ini adalah salah satu bargaining ya, salah satu daya tawar dari Joko Widodo apabila PSI memang tidak berkembang sebagaimana diinginkan oleh Joko Widodo. Nah, sebagaimana sudah kita bahas ya, bahwa permasalahan pemerintahan Jokowi ini kan banyak sekali. Nah, sehingga akan menjadi makanan empuk bagi para lawan politiknya. Dan tidak ada jalan untuk menyelamatkan Bani Gorong-Gorong ini kecuali dengan menyimpan orang-orangnya di pusat pemerintahan. Nah, dan sekarang sedang kita saksikan yaitu di anaknya sendiri, Gibran kan. Nah, ini konstelasi politik bacaannya ala Joko Widodo ini canggih, harus kita akui itu. Sehingga apa ya, manuver-manuver politiknya itu sangat dinamis sekali. Jadi tidak monoton pada satu metode tuh. Gaya politiknya Jokowi itu. Termul ini sepertinya masanya akan habis ya. Termul di ruang publik ini mulai terfokus kepada termul-termul resmi yang ada di pemerintahan. Ini saya bertanya sekali lagi, si Ade Gogon kemana? Kemarin terakhir ada tuh konferensi pers dari timnya si C. Suhadi. Itu sedikit sekali yang hadir ya. Gak tahu pada kemana ini para termul. Woi, mudah-mudahan jangan muncul lagi lah ya. Sudah selesai di situ. Nah, ini masalahnya ada isu sekarang itu. Mungkin ini sebagai desperate measure ya. Aksi putus asa apabila PSI tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Yang mudah-mudahan masyarakat Indonesia sadarlah ya. Karena kesadaran ini yang bisa menjadikan sebuah bangsa ini maju. Nah, isu seperti ini di awal-awal biasanya tidak terlalu bombastis, tidak terlalu menarik. Tetapi kalau kita masuk ya, ini bisa menjadikan perspektif yang lebih luas dan lebih tajam apabila memang permasalahan ini membesar di kemudian hari. Dan saya rasa ini sebuah podcast yang sangat cerdas ya. Kita saksikan saja nih. Judulnya itu Jokowi jadi Wapres 2029. Pakar bongkar celah dan faktanya. Mari kita simak. Ada yang mengatakan bahwa berapapun parlemen threshold yang akan ditentukan, itu penentunya justru PSI. Karena dianggap punya sumber daya logistik yang lumayan kuat. Dan yang kedua akan ada kompromi politik di level atas antara ayahanda ketua umum PSI dengan penguasa hari ini. Menurut Mbak Titi gimana? Pertama, kalau saya tuh perjuangan threshold ini bukan perjuangan partai per partai. Tapi bagi saya itu soal value, soal nilai. Karena saya menganut aliran yang namanya keragaman pilihan politik itu harus diwadahi. Konsekuensinya adalah partai-partai non-parlemen, bukan hanya PSI. Kalau gagasan tadi goal, misalnya ya sepanjang dia punya 1 kursi, maka dia bisa masuk parlemen, pasti akan dapat insentif kan. Nah, itu dari analisis sistemnya.
Yang kedua, kalau dari sisi analisis politiknya, kalau Bang Hensa udah ngasih clue kayak gitu, berarti bener adanya. Karena saya bukan ahli politik. Tapi di Indonesia ini kan kalau kita lihat, banyak komposisi menteri dan wamen kita kan bukan partai parlemen kan. Dalam situasi politik Pokoknya dibagi aja. iya, bagi-bagi kue. Maka akhirnya posisi parlemen non parlemen kan dari sisi eksekutif ya menjadi bias kan. Bisa ada partai non parlemen yang saya sempat tuh dengar selentingan, paling banyak dapat jatah menteri dan wamen dia tuh gitu kan. Nah, yang hal seperti itu. Jadi politik kita kan aspek informalnya terlalu banyak ya. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita belajar sistem politik pemilu, untuk ukur pengaruh kan pakai ENPP, effective number of parties in parliament gitu. Tapi ternyata dalam praktiknya pengaruh itu bisa juga karena faktor elit atau mantan elit gitu. Hancur. Mungkin, besar kemungkinan. Oke, ini ada pertanyaan yang sering sekali Jadi ya dalam kata lain tidak ada patokan yang jelas. Jangankan dilihat dari profesionalisme orang-orang yang menjadi menteri atau pejabat-pejabat yang lainnya. Secara politik saja nggak dipakai. Jadi dalam kata lain ya, politik suka-suka. Asal sekiranya kooperatif, mau diajak korupsi berjamaah, masuk. Edan. Mantan elit gitu. Ya sangat mungkin, besar kemungkinan. Oke, ini ada pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Saya sudah sering mencoba menjawab. Dan tetap aja ada juga yang beberapa yang masih kekeh jumekeh gitu. Enggak, Hen, bisa kok. Saya tanya ke ahlinya. Seorang Joko Widodo bisa jadi wapres nggak di 2029? Nah, oke, coba dijelaskan. Nggak bisa. Titik ya? Titik, nggak bisa. Karena gini, sistem ketatanegaraan kita, presiden wakil presiden itu sebenarnya kursinya dihitung satu, kursi presiden. Kenapa ada wakil presiden? Sebenarnya kan dia menggantikan ketika misalnya ada kondisi-kondisi presiden tidak bisa menjalankan tugasnya. Makanya ada wakil. Jadi dia tuh sebenarnya satu paket dengan kursi presiden. Nah, kebayang nggak kalau dia jadi wakil, lalu kemudian presidennya kenapa-napa? Melanggar dong pembatasan kekuasaan. Yang namanya pembatasan kekuasaan, yang sudah dibatasi nggak boleh jadi presiden, jangan coba-coba cari celah lah gitu ya, dengan mau jadi wakil presiden. Itu dari sisi konstitusinya. Jadi sisi konstitusi kita menyebut bahwa pada dasarnya presiden wakil presiden itu satu kursi. Bedanya dipilih presiden wakil presiden barengan. Tidak seperti di Filipina, presiden dipilih sendiri, surat suaranya, wakil presidennya dipilih sendiri. Kita kan enggak, satu pasangan. Jadi kalau sudah pernah jadi presiden, nggak usah nyoba lagi jadi wakil presiden. Oke Mbak Titi, saya setuju itu kan. Saya berkali-kali ngomong gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan ini jadi agak nyebelin ya. Iya nyebelin karena inilah Indonesia. Ya, betul. Saya berkali-kali berusaha meyakinkan diri saya bahwa we cannot say it's impossible di Indonesia. Iya betul. Nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi sejak kejadian Gibran lolos jadi wapres, saya menghilangkan kata nggak mungkin tuh. Nah pertanyaannya untuk Mbak Titi sekarang, celah mana? Apakah masih ada celah buat seorang Joko Widodo ya melakukan perubahan-perubahan atau judicial review atau apapun itu ke MK yang akhirnya membuat dia boleh atas nama hak asasi manusia misalnya dia menjadi wakil presiden. Sebentar, ini menarik. Memang begitu. Kalau kita itu sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, sedari awal ya, Roy Suryo, Dr. Tifa tidak boleh ditangkap. Gibran tidak boleh jadi wakil presiden. Kemudian saat ini yang dipermasalahkan Jokowi tidak bisa jadi wakil presiden. Nah cuman ini kan Indonesia, tadi perkara-perkara yang seharusnya tidak itu menjadi iya. Jokowi, Roy Suryo, Dr. Tifa ditangkap. Kemudian si Gibran jadi wapres. Kemudian ini sekarang Jokowi bisa diutak-atik. Dan celah mana yang memungkinkan? Nah ini pada akhirnya kita ini punya aturan atau tidak. Apabila aturan itu akhirnya dibending ya, dia itu ditarik kanan kiri supaya bisa mengakomodir kepentingan politik. Ya ini repot. Si Listio Sigit tuh harusnya meritokrasi. Polisi yang paling berprestasi dialah yang menjadi Kapolri. Enggak jadi juga ya. Maksudnya tidak berlaku seperti itu. Memang negara nggak ada aturan. Ya. Jadi kita nggak punya patokan. Ayolah, apa bagaimana ini Indonesia ya. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin ya, penguasa-penguasa yang zolim-zolim itu binasa dari muka bumi Indonesia. Amin. Lanjut. Celah satu-satunya adalah amandemen konstitusi. Oke. Karena pada praktek yang lebih rendah saja, calon kepala gubernur, bupati, wali kota yang sudah menjabat 2 periode itu tidak boleh jadi calon wakil gubernur, wakil bupati, wali kota. Ya nggak usah kalah tongkrongan lah ya sama kepala daerah. Tapi yang namanya tadi ya pemunduran demokrasi
pemunduran pembatasan kekuasaan selalu menggunakan instrumen legal means. Dan legal means atau instrumen hukum yang paling sering dipakai itu adalah mereka mengamandemen konstitusi, mengubah undang-undang dasar. Jadi ruang itu ya hanya terbuka melalui amandemen undang-undang dasar. Nah, problemnya adalah kalau sampai itu terjadi, ya saya nggak kebayang deh. Sekarang aja kita disebut oleh FIDEM itu bukan lagi electoral democracy. Kita ini sekarang, kalau menurut FIDEM Institute, bukan lagi negara demokrasi loh. Kita sudah dikategorikan sebagai electoral autocracy. Oh oke, ya Itu kata ya FIDEM. setuju. Sejak 2024 2024 electoral autocracy. Dipaksakan jadi. Artinya ada pemilu, tapi pemilunya dinilai tidak bebas dan adil. Itu yang ngomong FIDEM Institute loh. Jadi kita ini bukan negara demokrasi menurut dia. Kita ini sudah electoral autocracy. Gitu. Baik, Masa kita sebentar. Dan untuk menilai itu kita tidak perlu pihak lain untuk menilai negara kita. Ya sudah terasa jauh-jauh hari kita sudah mengatakan negara ini sudah bukan negara demokrasi. Ya, yang mana seharusnya mereka-mereka itu sudah sah disebut sebagai pengkhianat. Nah, masalahnya sekarang presiden malah bilang kita yang jadi pengkhianat itu kan lucu. Ya, bagi yang menggonggong pemerintahan itu adalah pengkhianat londo ireng lah, kan aneh lah. Yang menjadi pengkhianat sekarang itu pemerintahnya, kita ini masyarakat dijadikan apa? Jadi akses terhadap kekuasaan itu dimonopoli oleh mereka. Ya, jadi rule of the game-nya yang diubah, dan itu bukan hanya kemungkinan, tapi memang sudah terjadi. Nah, kita buka lah mata kita lebar-lebar begitu. Indonesia ini sudah bukan negara demokrasi, bohong. Dan secara konsekuensi berpikir, pemerintah yang ada sekarang itu sudah sah disebut pengkhianat, sudah sah itu. Secara konsekuensi berpikir ya dimulai dari si Jokowi itu. mau jadi negara otoriter, nggak lagi pakai ada elektoral gitu ya. Iya. Apalagi kan selalu presiden calon wakil presiden tuh kita dipilihin gitu, bukan kita yang milih. Persis. Nah ini sebenarnya juga yang menggelisahkan ya. Selalu segalanya itu soal segelintir orang. Padahal kalau kita itu mau membenahi serius, walaupun orang suka bilang, oh Mbak Titi ini apa-apa putusan MK dan lain sebagainya. Karena ruang perjuangan hari ini tuh seolah-olah hanya terbuka di situ gitu. Iya. Kan kalau sekarang itu ruangnya dibuka di pembentuk undang-undang, kan kita nggak ke sana. Kita itu ke ruang-ruang sidang di parlemen, kita debatkan, kita diskusikan. Tapi yang kita bisa perjuangkan. Betul, kita akan perjuangkan sampai kemudian ya segala upaya bisa dilakukan. Nah, ya DPR-nya udah jadi mafia. Ya gimana kita mau memperjuangkan ke sana? Tidak berfungsi. Ya DPR tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Secara praktek politik ya, secara politik yang praktis itu tidak berjalan. Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sekarang itu. Dan tidak ada yang peduli. Yang peduli orang-orang yang cerdas seperti ini, segelintir-segelintir saja. Ya masanya yang masif itu entah kepeduliannya kemana, main Mobile Legend apa gitu. Pada kemana orang-orang Indonesia ini, woi. Putusan MK merespon permohonan publik soal kader instan dan lain sebagainya. MK mengatakan mestinya kalau ingin memastikan kader-kader terbaik itu juga dipilih oleh partai dan suara anggota dan pengurus tetaplah menjadi suara yang berdaulat di partai. Kedaulatan ada di tangan siapa? Tangan anggota kan? Itu kan kata undang-undang partai politik. Tapi anggota partai diingatnya cuma 2 kali dalam 5 tahun. 1 saat partai mau daftar jadi peserta pemilu. Yang kedua saat di bilik suara partai ingin lolos ambang batas parlemen kan. Nah kata beberapa putusan MK itu bisa dilakukan pemilihan oleh internal atau preliminary election. Jadi dengarkan suara pengurus, dengarkan suara anggota. Jadi nanti nih walaupun ambang batas pencalonan presiden sudah dihapus, bukan berarti yang mutusin itu cuman 8 ketum partai atau 18 ketum partai. Tetapi harusnya ada proses yang berbasiskan deliberasi ya. Praktek demokrasi di internal partai. Didengar dong anggota sama pengurus partai itu pinginnya siapa. Jadi capres cawapres dari partai itu. Jadi produk dari pemilihan di internal partai hanya mereka yang boleh dicalonkan jadi presiden, wakil presiden. Jadi siapapun dia misalnya, kalau dia ingin maju kan harus lewat partai. Boleh daftar ke pemilihan internal partai. Sama kayak Trump kan. Dia kan dulu bukan anggota Republik. Ketika dia mau maju capres lewat partai Republik, dia ikut proses di internal. Sampai dia dapat tiket itu. Tapi minimal, maksudnya gini Bang Hensa, dia ikut loh proses di internal partai itu. Dia pitching loh sama anggota dan pengurus partai. Saya mau bikin ini. Dan didukung oleh anggota dan pengurus partai. Bukan hanya bermodalkan selembar
rekomendasi dari ketum gitu. Jadi demokrasi kita ini sering sekali dibajak dan disederhanakan oleh keputusan elit yang mengatasnamakan anggota dan pengurus. Iya. Sementara Ini itu populis ya di kita itu. Jadi tidak ada pengkaderan. Kenapa pengkaderan ini penting? Supaya manusia-manusia yang ada di pemerintahan itu adalah wakil idealisme dari partai-partai yang mengusungnya. Lah apabila itu tidak dilakukan, yang ada apa? Ya seperti ini, dia populis saja sudah selesai. Tidak ada jadi nggak proper begitu. Sebagai pemerintah, sebagai pemimpin itu dia nggak layak menjadi pemimpin. Ini kok tiba-tiba orang masuk jadi gorong-gorong. Cuma kalau Jokowi dulu ya lewat ya, maksudnya masuk tuh ke PDIP. Kalau permasalahan Jokowi lagi berat kan kagak. Ya dari jualan martabak tiba-tiba jadi wali kota Solo kan lucu begitu. satu pertanyaan yang berkali-kali saya juga sudah jawab, tapi mereka tetap ngotot nih. Apa tuh? Bila sudah terpilih, kemudian ada cacat administrasi, itu diteruskan sampai akhir atau tidak sah, dia harus berhenti. Saya nggak nyebut nama. Kalau cacat administrasi itu melibatkan tindak pidana, misalnya pemalsuan dokumen, rekayasa dokumen, kan ada proses pidana. Ya. Nah di undang-undang kita kan, di undang-undang dasar kita tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Ya. Itu bisa menjadi basis, sebelum masuk menjadi basis impeachment, kan bisa menjadi basis pemidanaan. Apakah misalnya seorang pejabat publik yang sudah terpilih tidak boleh dilakukan tuntutan hukum? Enggak kan? Tapi kan memang ini memerlukan pembuktian pengadilan. Yes. Seorang misalnya sebut saja presiden, wakil presiden, kalau dia inkrah putusan pengadilan melakukan misalnya pemalsuan dokumen atau manipulasi dokumen atau terlibat dalam tindak pidana, kan tadi ada misalnya ada aspek administrasi yang disimpangi. Nah, penyimpangannya itu karena apa? Karena kelalaian pihak lain, bukan melibatkan dia, ataukah karena melibatkan misalnya kebenaran dan akurasi validitas dokumen. Nah, kalau memang ternyata ada manipulasi, ya harus dilakukan pemidanaan. Dan kalau misalnya terbukti inkrah, maka itu bisa menjadi basis untuk pemberhentian. Jadi bukan berarti kemudian, kita kan negara hukum ya. Negara hukum itu segala norma, prosedur, dan aturan yang berlaku itu berlaku setara. Larangan manipulasi kepada warga biasa itu juga berlaku pada yang menjadi penguasa gitu. Nah yang kedua, kalau memang misalnya penelusuran membuktikan ada cacat administrasi, itu bisa menjadi tadi basis impeachment atau pemakzulan. Oh gitu. Baik sebentar. Nah ini kan dalam ranah seharusnya. Dan ranah seharusnya ini baiknya dia menjadi perkara yang memang menyebar di ruang publik. Inilah yang dimaksud dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pada cerdas seorang, seharusnya begini. Jangan sampai ada narasi-narasi termul yang mengatakan presiden tidak bisa dipidana. Ya, jangan seperti itu. Yang tidak bisa dipidana itu kebijakannya, ansih kebijakannya. Tetapi proses dari kebijakan ini pada akhirnya di dalamnya itu ada tindak pidana, ya sama saja dipidana. Apakah itu berlaku di Indonesia berjalan? Tidak, tapi seharusnya demikian. Berarti negara kita itu sedang tidak di dalam relnya, dan itu tidak baik-baik saja. Yang mana saya katakan tadi, terus kemana orang-orangnya ini? Ya masyarakatnya kemana? Nggak ada, karena tidak memiliki kesadaran ke sana. Jadi yang memiliki begini ya, siapa sih orang-orang yang sadar kemana Indonesia ini harus mengarah begitu? Kalau ada rel itu, di mana relnya? Yang sadar itu siapa? Orang-orang seperti Mbak ini yang sadar itu, yang mengetahui itu. Lah masalahnya orang-orang seperti ini kapan diberikan ruang kapan diberikan waktu di ruang publik itu? Kalau misalkan sekarang yang ada di TV-TV nasional itu yang diundang adalah para termul. Ini kan pembodohan terhadap perkembangan intelektual bangsa Indonesia. Ya, yang jadinya apa? Masyarakat bisa dibodohi. Yang jadinya apa? Saat negara itu keluar dari relnya, tidak ada gejolak masyarakat. Tidak ada tekanan terhadap pemerintahan. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Ya, makanya betul kalau misalkan rusaknya sebuah komunitas ya, dalam hal ini misalkan negara, itu bukan hanya karena perbuatan buruk orang-orang yang zolimnya, tetapi karena diamnya orang-orang yang memang baik. Orang baiknya nggak ngerti juga harus kemana ini larinya negara itu. Tapi kan kalau sudah tidak menjabat lagi, itu apa pengaruhnya? Ini tentang ijazah Jokowi lah. Saya berkali-kali bilang, udahlah, itu kan sudah selesai dia, tidak lagi menjabat. Mungkin yang paling dibuktikan kalau misalnya palsu pun yang malu kita. Kalaupun nggak palsu juga ya sama aja gitu kan, diragukan juga. Nah, jadi kan ini ujung-ujungnya adalah drama politik aja. Menurut Mbak Titi ya,
kan udah selesai. Ijazah Jokowi ini ngaruhnya apa sih? Pembuktian apa lagi? Kalau misalnya hasilnya palsu, emang ada ngaruhnya sama kita. Kalau ternyata memang asli, emang ada ngaruhnya juga buat kita. Kan ini udah selesai. Menurut Mbak Titi gimana? Yang ahli tata negara. Sebentar lah, ini nih Henry Satria ini ya, Henry Satrio tuh di sini kurangnya. Udahlah, nggak bisa udahlah. Ini kan kita sekarang sedang berbicara mengenai apa yang seharusnya. Begitu. Jadi kita ini bukan penganut apa pragmatisme ya, bahwa segala sesuatu itu harus ada fungsinya, harus ada apa ya, yaitu peruntukannya harus ada fungsinya. Nggak demikian. Kalau ditanya juga kan suka ada seperti ini, buat apa makan nanti juga lapar lagi, buat apa dipel lantai itu nanti juga kotor lagi. Itu kan pragmatisme yang simplistik begitu. Ini kan berpikirnya sangat simplistik sekali. Disayangkan beberapa kali sih di Satrio itu ngomongnya kayak gitu. Wah, buat apa? Ini kan sudah dikatakan oleh UGM, emang ada pengaruhnya? Enggak seperti itu. Ini harus dibuktikan secara pasti karena kecurigaannya sudah semakin besar. Jangan sampai tidak dilihat kecurigaan yang ada itu, dari mulai perlindungan UGM sampai kriminalisasi orang-orang yang mempermasalahkan ini sebuah masalah pada dirinya sendiri begitu. Kalau sudah terungkap apa? Sudah, itu kebenaran terungkap. Dan terungkapnya kebenaran. Sekarang coba misalkan proses seperti kematiannya siapa itu Munir. Kalaupun ketahuan, apa fungsinya? Ya, masalahnya bukan di dalam fungsi, untuk apa? Bukan di situ permasalahannya. Ini adalah kebenaran yang menjadi hak intelektual bangsa Indonesia. Di situ. Nah, ini Henry Satrio itu terus-terusan ngomongnya di situ. Setiap ngomong di muka publik pasti ngomongin itu. Ya, menyebalkan. Coba kita dengarkan sekarang ini nih, bagaimana kata ahli ini. Dan gitu. Kalau bagi saya sih yang pasti yang ingin didorong kan pembelajaran bagi semua ya. Nah. Jadi bahwa yang namanya persyaratan harus dipenuhi. Betul. Kan kita pemilu bukan hanya 2014 2019. 2024 ada pemilu, 2029, 2034, 2039 dan seterusnya. Jadi pembuktian ini juga jadi efek jerah, jadi pembelajaran bahwa yang namanya penyelenggara pemilu harus cermat, harus tertib. Partai juga harus memastikan dong semua persyaratan itu sahih. Lalu juga calon tuh ya, kalau memang saya tuh gini, Bang Hensa, saya sangat ekstrim ya. Saya bahkan nggak setuju syarat pendidikan, karena bagi saya kebajikan, kebijaksanaan, apalagi saya makin kesini sebel gitu ya, banyak orang beli gelar, banyak orang gila gelar. Walaupun kita sekolah ya. Walaupun kita sekolah beneran, dan saya pendukung sekolah. Ya. Jadi saya orang yang mencari ilmu bukan karena gelar. Saya mencari ilmu karena saya ingin mendapatkan ilmu, ingin menjadi orang yang ditinggikan kedudukannya kan. Kan disebutkan iman dan takwa, dan juga kalau amal jariah itu yang mengalir terus kan ilmu yang bermanfaat. Nah, cuman problemnya adalah ketika syarat pendidikan itu diberlakukan, ya kita ikut dong, kita patuh. Nah, itu bagian dari kita menegakkan negara hukum kan. Ketika sekedar karena nggak ada manfaatnya buat kita, ya makanya kemudian praktik itu pasti akan terus berulang. Tapi ketika misalnya hukum bekerja, kepercayaannya itu melebar kemana-mana tuh. Kepercayaan pada sistem hukum. Lalu juga kepercayaan bahwa pemilu ke depan akan lebih hati-hati, partai politik akan lebih cermat di dalam menyaring kandidat gitu ya. Jadi selama ada aturan, kita setuju nggak mau ya, setuju nggak setuju kayak saya itu soal syarat pendidikan, ya ikutin dong. Betul. Itu kan syaratnya gitu, penuhi dan praktikkan dengan benar. Kecuali kita sebagai bangsa tuh bersepakat boleh mencalonkan melalui proses pemilihan di internal partai, dicalonkan secara diuji secara publik melalui pemilu. Ya kalau memang dia dapat suara, dia jadi pemimpin. Apalagi kan dia bisa merekrut banyak orang pintar, banyak orang yang punya pengetahuan gitu ya, leadershipnya misalnya bagus seperti Bu Susi. Kalau orang-orang Bu Susi itu jadi presiden kan luar biasa. Nah itu posisi hukum saya. Mungkin soal motivasi saya nggak bisa menjawab. Orang tuh punya motivasinya masing-masing. Tetapi dalam konteks negara hukum, kita membuktikan bahwa apakah hukum bekerja atau tidak. Efek jerah untuk ke depan, pembelajaran untuk semua perangkat penyelenggaraan pemilu kita agar tadi profesional dan betul-betul cermat menjalankan tugas, dan yang paling penting ya kontrol partai politik gitu. Betul, itu cerdas sekali. Denger itu Henry, ya Satrio. Nyebelin emang Henry Satrio itu kalau udah ngomongin ijazah. Ini buat apa? Bukan buat apa. Ini adalah sebuah penegakan hukum. Kalau sudah ada aturannya ya jalani. Aturannya masalahnya sudah ada. Terlepas dari kita setuju atau tidak, apakah pendidikan ini dia menjadi syarat seseorang untuk menjadi pemimpin atau bukan. Ya secara jujur ya, saya juga sama sependapat dengan Mbak ini. Apa maksudnya? Nggak perlu ada pendidikan untuk DPR, untuk presiden, nggak perlu. Kenapa? Karena tadi bisa dibeli pada akhirnya permasalahannya. Nah, cuman ini kan sebuah kontrol.
Terus gimana kalau misalkan nggak ada kontrol, kan begitu. Terus kemudian apa kontrolnya? Dipakailah kontrolnya itu apa? Ijazah yang menjadi kontrolnya itu. Jenjang pendidikan itu yang menjadi kontrolnya. Kalau saya lebih setuju yang menjadi kontrolnya itu masyarakat. Ya, jadi katakanlah apa ya, ada uji gagasan. Ya seperti di dalam debat-debat itu. Nah, cuman kan permasalahannya sekarang juga masyarakat Indonesia tidak terdidik saat terjadi debat-debat antar calon pemimpin. Nah, terus apa fungsi dari debatnya? Kan nggak ada juga. Ya pada akhirnya dipakailah jalan yang lebih formal di situ, yaitu pendidikan. Nah, jenjang pendidikan ini tatkala dia sudah menjadi syarat formal, seseorang itu menjadi pemimpin di Indonesia, mau tidak mau ya ikuti. Begitu. Dan syarat formalnya pun kan tidak berhenti hanya S1, S2, S3, kan ada penyetaraan di situ. Ya ikuti itu penyetaraan. Lah ini kalau misalkan aturannya sudah dibuat kemudian ada orang tiba-tiba melenggang ya, bahkan mengubah peraturan pun tidak, misalkan seperti Jokowi malah mengubah statusnya yang bukan lulusan UGM bisa menjadi lulusan UGM, ya ini masalah dan akan menjadi presiden ke depan itu. Henry Satrio dengerin tuh, ya ngomong Oon tuh jangan kebangetan dalam permasalahan itu saja ya, Oonnya Henry Satrio, yang lain nggak tahu. Kan tentang ijazah ya, sebetulnya kan longgar juga kita, kan syaratnya SMA gitu. Kalaupun ya nggak lulus S1 kan bisa pakai ijazah SMA kan, itu sih ngapain sih kalau emang nggak ada ijazah S1-nya, ya pakai ijazah SMA aja, orang boleh kok. Kan longgar, itu kan cukup longgar gitu. Maksudnya kayak Bu Susi kan, ya betul. Ya dia akhirnya ikut paket juga untuk memenuhi itu misalnya. Sebetulnya nggak terlalu rigid. Hanya memang gue nggak ngerti juga kenapa kalau misalnya tiba-tiba nggak ada ijazahnya terus dipaksain ada ijazah, ya itu kan aneh ya menurut saya. Nah, itu ada pelanggaran namanya, Henry, Oon. Ada pelanggaran di situ. Kalau misalkan cukup SMA terus ngapain dia itu melampirkan S1 yang tidak ada pada dirinya. Nah, ini sudah penipuan terhadap masyarakat. Masa kita mau rela punya pemimpin penipu ya? Menurut saya Mbak Titi ya. Nah oke, ini di ujung nih Mbak Titi. Menurut saya ya, menurut kamu ya, pendapat kamu itu Oon. Dalam hal ini udah dijelaskan juga tadi sama Mbak Titi itu Oon sudah. Henry, masihkah kita berharap pada sistem pemilu untuk perbaikan Indonesia? Ini tuh pertanyaan yang berat banget ya, karena sistem pemilu tuh kan adanya di aturan. Jadi kalau aturannya juga nggak gerak, kita tuh agak nggak bisa kemana-mana kan. Jadi apapun yang kita omongin di negara kita ini, karena problemnya itu adalah struktural dan kelembagaan, akhirnya dia berhulu lagi ke aturan main, ke undang-undang. Kalau situasinya kayak sekarang, mendelay, melambatkan, lalu kalkulasi politik mengabaikan kebutuhan substansi untuk pemilu yang baik, benar, dan bersih, kayaknya tuh itu nggak bisa jadi gantungan. Kita harus mulai nih sebagai warga, sebagai publik, bersiap yang paling buruk lah. Misalnya sistemnya nggak berubah. Kalau sistemnya nggak berubah, berarti kita sebagai warga yang harus berubah. Nggak bisa lagi tuh, nggak peduli, nggak bisa lagi nganggep pemilu itu sekedar rutinitas. Betul. Saya tuh pingin kita semua memposisikan pemilu itu sebagai momentum, kayak buku itu ya, momentum karir politik dan aktif, momentum politik kita untuk memberikan hukuman dan insentif atau penghargaan. Kalau pejabatnya bagus, pilih kembali. Kalau emang nggak bener, kita tuh bisa ganti dengan yang baru gitu. Karena bagi saya bukan soal kita cuma punya satu suara. Tapi kalau kita paham bahwa suara ini bisa berkumpul bareng dengan orang-orang yang menggunakan hak pilihnya itu secara benar, saya yakin kita bisa berubah. Dan perubahan parlemen menjadi lebih responsif, lebih aspiratif, itu akan juga bisa mengubah sistem pemilu kita. Baik, karena sistem sudah selesai saya kira ya, waktunya. Ini pembicaraannya lagi asik-asiknya. Silakan langsung ke Henry Satrio channel yang agak on dalam permasalahan ijazah ya. Jadi memang betul kita ini memerlukan waktu, masyarakat itu harus meluangkan waktu 1 hari ya, setengah jam, 1 jam begitu ya, untuk mengetahui perkembangan politik yang ada. Karena sistemnya itu susah. Nah, orangnya yang harus berubah. Begitu, dan itu sebetulnya lebih susah lagi ya kalau orangnya harus berubah. Dengan banyak kebutuhan dan sebagainya. Mudah-mudahan termul binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.